Dalam jadwal Piala Presiden 2024, laga Bali United versus Arema FC akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Minggu, 21 Juli 2024, mulai pukul 16.30 WITA. Bagi Singoedan, julukan Arema FC, laga ini juga sebagai ajang memperkenalkan pemain asing rekrutan baru mereka, Dalberto Luanbelo. Tidak hanya itu, laga Bali United versus Arema FC juga akan menjadi laga pembuka tim Singoedan di turnamen pramusim resmi yang digelar PSSI dan PT LIB. Pertandingan Arema FC melawan Bali United sekaligus juga akan jadi laga perdana Singoedan dengan komposisi pemain terbaru. Diketahui, komposisi tim Arema FC kembali dilengkapi setelah pemain asing baru, Dalberto Luanbelo diperkenalkan Arema FC, Rabu, 17 Juli 2024. Pemain asal Brasil itu digadang-gadang bakal menjadi goal getter andalan Arema FC di lini depan. Manajemen Arema FC pun berharap besar, Dalberto Luanbelo dapat menambah tajam di sektor lini depan. Langkah awal Arema FC di Piala Presiden 2024 akan dimulai dengan menghadapi tim tuan rumah, Bali United. Meski Stadion Kapten Iwayan Dipta juga bukan tempat yang asing bagi Arema FC, bahkan jadi kandang Singoedan di musim 2023 hingga 2024, dukungan supporter warga Bali tentunya akan mendominasi. Bali United merupakan salah satu tim kuat yang finish di peringkat 4 klasemen akhir Liga 1 2023 hingga 2024. Bali United tentu juga tak ingin melepaskan kesempatan menjadi tuan rumah grup B Piala Presiden 2024. Sementara Arema FC memiliki ambisi untuk kembali merengkuh trofi Piala Presiden 2024 meski langkah yang harus ditempuh masih tertatih di persiapan musim ini. Arema FC yang tampil dengan status juara bertahan, ingin kembali membawa pulang Piala Presiden ke Malang. Saat ini, Arema FC menjadi satu-satunya tim yang meraih juara terbanyak pada turnamen pramusim ini dengan torehan 3 trofi. Selain Arema FC, ada Persib Bandung dan Persija Jakarta yang masing-masing memiliki 1 raihan trofi. Arema memiliki sejarah bagus dengan meraih 3 kali juara Piala Presiden. Tentunya, kemenangan keempat akan menjadi semangat yang bagus untuk kepercayaan diri tim, demi menatap musim baru, ucap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi pada Rabu, 17 Juli 2024. Meski memasang target tinggi, pelatih Arema FC, Joel Corneli tak mau berjanji untuk membawa lagi trofi Piala Presiden ke Malang. Amunisi Arema FC bertambah jelang Piala Presiden 2024 bergulir. Pada Rabu, 17 Juli 2024, tim Singoedan resmi mengontrak striker asal Brasil, Dalberto Luanbelo. Penyerang 29 tahun yang musim lalu membela Madura United. Ini bukan sebuah kejutan. Dalberto dikaitkan dengan Arema sejak bulan lalu. Namun, sang pemain baru bisa diresmikan saat ini. Masuknya Dalberto tentu menambah rasa optimis tim Singoedan untuk menatap kompetisi musim depan. Perlu diketahui, Dalberto baru datang ke Madura United pada paruh musim lalu. Dia mencatatkan 6 gol dari 17 laga yang dilakoni. Selain mencetak gol, dia juga bukan striker egois. Tercatat 3 assist dibuatnya musim lalu. Selain insting mencetak gol yang kami rasa cukup bagus, dia juga dinilai memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang. Artinya kemampuannya dalam memberi assist juga dibutuhkan untuk menambah peluang terjadinya gol. Itu analisa dari kami, lanjut Wiebie. Datangnya Dalberto tentu membuat persaingan lini depan Arema lebih sengit. Saat ini, pelatih Joel Corneli menyiapkan Charles Lokolingoy dan Dedik Setiawan sebagai penyerang utama. Hadirnya Dalberto diprediksi akan ada perubahan komposisi lini depan. Bisa jadi Dedik maupun Lokolingoy digeser jadi striker pendamping. Usai memastikan Dalberto, Arema FC kini menunggu 1 pemain asing lagi untuk melengkapi kuota 8 pemain asing. Sebelumnya sudah ada nama-nama seperti Thales Lira, William Marcilio, Choi Bokieng, dan Lucas Frigeri. Selain itu juga ada 2 pemain yang dipertahankan dari musim lalu yakni Julian Guevara dan Charles Lokolingoy. Sebenarnya, kedatangan Dalberto termasuk telat. Karena Arema saat ini menjalani pemusatan latihan di Bali. Selain itu, 4 hari lagi Singoedan tampil di penyisihan grup B Piala Presiden 2024 yang juga dihelat di Bali. Artinya, secara fisik tentu Dalberto tidak sesiap pemain Arema lainnya. Namun, tidak menutup kemungkinan, dia akan turun di Piala Presiden. Karena Singoedan akan menjalani 3 laga penyisihan.
lawan Bali United, Persija Jakarta dan Madura United. Ada peluang bagi Dalberto untuk debut di antara laga itu. Manajemen Arema FC tidak membebani Dendi Santoso dan kawan-kawan juara Piala Presiden 2024. Bagi mereka berhasil membawa pulang trofi turnamen itu adalah sebuah bonus. Tujuan utama Singoedan berpartisipasi dalam ajang itu adalah meningkatkan performa tim sebelum BRI Liga 1. Pada kompetisi nanti manajemen Arema FC tidak mau finish di posisi papan bawah seperti musim 2023-2024 lalu. Target Singoedan mampu kompetitif dan bersaing di papan atas. Piala Presiden menjadi kesempatan tim pelatih untuk mengeksplorasi dan mengasah tim, papar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Dia menyebut di ajang itu Joel Corneli bisa bereksperimen strategi dan mencoba mengutak-atik komposisi tim. Menurutnya ajang itu menjadi tempat yang tepat untuk meningkatkan performa karena dua hal. Pertama, lawan yang akan dihadapi tim-tim yang kuat. Alhasil kemampuan para pemain dan tim pelatih Arema FC akan diuji. Dia mempunyai keyakinan Bali United, Madura United, dan Persija Jakarta tidak sekadar berpartisipasi di turnamen itu. Manajemen melihat ketiga tim akan bermain serius. Lalu juga datang dengan kekuatan baru. Alhasil memberi tantangan untuk tim yang tengah bersiap. Sedangkan alasan kedua, bermain di turnamen akan lebih kompetitif dibandingkan saat uji coba. Itu karena klub yang bertanding mempunyai niat atau target untuk menang. Meski begitu, namun pria kerap disapa Inal itu mengatakan manajemen sadar betul dengan histori tim di Piala Presiden. Menurutnya Singoedan berlabel klub Liga 1 dengan raihan trofi terbanyak di Piala Presiden. Tentunya kemenangan, juara, red, keempat akan menjadi semangat yang bagus untuk kepercayaan diri tim ini menatap musim baru, paparnya. Menurut saat tim menjadi juara juga bisa memberi energi positif untuk para pemain ke-12. Kesuksesan menjadi juara ajang itu juga akan membuat Arema FC mendapat suntikan dana yang besar. Itu menyusul panitia turnamen menyediakan hadiah 5 miliar rupiah untuk tim pemenang. Di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Joel Corneli tidak mau terjebak zona nyaman. Dia mengatakan tetap membidik hasil maksimal di turnamen tersebut. Kami tidak ingin sekadar berlatih di ajang itu, ucap mantan pelatih Al Riyadh itu. Menurutnya saat ada kesempatan menjadi yang terbaik Arema FC akan berusaha memaksimalkan. Alasannya tim harus kembali mencatatkan sejarah di ajang itu, yaitu back-to-back juara. Berangkat dari itu, Joel tidak merasa takut dengan rekor negatif tim seusai menjadi juara Piala Presiden. Menurutnya tim tidak pernah mengerti apa yang terjadi ke depan. Yang pasti ajang ini akan membantu kami mempunyai persiapan yang bagus, ucapnya. Terobosan baru dilakukan oleh manajemen Arema FC untuk membidik sponsorship, salah satunya membidik pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM, yang ada di Malang Raya. Untuk meramaikan jersey tim kebanggaan supporter Aremania tersebut, ada beberapa opsi sponsor yang bisa dimasuki oleh pelaku UMKM, dan harganya masih terjangkau. Kami melakukan pendekatan kepada pelaku UMKM untuk bisa masuk memasang sponsor di jersey Arema FC, dan harga masih terjangkau tidak saja di jersey latihan, namun juga bisa memasang sponsor di e-board yang ada di pinggir lapangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Divisi Bisnis dan Marketing Arema FC Munif Bagaskara Wakit saat dikonfirmasi di kandang Singa,
Selasa, 16 Juli 2024. Sebelumnya, Munif mengaku ada sponsor besar di Arema yang tidak akan memperpanjang kerjasamanya, yaitu Indofood yang secara resmi tidak memperpanjang kontrak kerjasama. Sehingga tinggal dua sponsor yang masih akan bekerja sama dengan tim Arema, yakni Pertamina dan Extra Joss. Sekarang ini sudah ada dua brand yang sudah dalam tahap finalisasi menjadi sponsor Arema musim depan. Yang finalisasi brand kategori Customer Good, kemudian Family Need dan yang satu lagi perbankan Vintage. Kita kehilangan satu sponsor besar, dan kita akan mencari sponsor pengganti juga yang cukup besar, ujarnya. Meski ditinggalkan sejumlah sponsor, namun jersey Arema FC pada BRI Liga 1 musim 2024-2025 nanti dipastikan tidak sepi logo brand. Manajemen klub memastikan ke depan akan segera melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Saat ini tercatat manajemen Singoedan tengah komunikasi intens dengan 3 brand. Manajer bisnis Arema FC Munif Bagaskara Wakit mengatakan, 3 calon sponsor itu masih belum bisa disebutkan namanya. Namun, pria lulusan Universitas Brawijaya itu memberi bocoran mengenai bidang usaha brand-brand itu. Pertama adalah perusahaan air mineral. Sedangkan brand kedua bergerak di bidang financial technology, fintech. Ketiga merupakan brand yang berasal dari luar negeri. Munif enggan menyebut bidang usaha calon sponsor ketiga itu. Alasannya sangat mudah ditebak. Dia menjelaskan, brand itu baru pertama kali menjadi sponsor untuk tim sepak bola di Indonesia. Kami sedang negosiasi untuk jadi sponsor utama Arema FC, ucapnya. Sedangkan untuk Extra Joss dan Pertamina, menurutnya, sepakat untuk memperpanjang kontrak kerjasama. Itu karena melihat Singoedan mempunyai value pada kompetisi nanti. Meski demikian, Munif optimistis dapat menjaring brand-brand lain. Sebab tidak susah bagi Arema FC untuk mencari sponsor. Meski prestasi mereka di musim kemarin sangat tidak memuaskan. Itu karena Arema FC merupakan klub besar dengan punya basis supporter yang luas. Dia mengaku dari pihak manajemen tidak menargetkan secara pasti berapa jumlah sponsor yang harus digaet. Bisa 5 seperti musim lalu ya 5, ujarnya. Menurut Munif, lebih sedikit sponsor malah lebih baik. Asalkan nilai kerjasama yang terjalin besar. Kalau dengan sedikit sponsor sudah bisa dapat besar, kenapa harus banyak-banyak, terangnya. Arema FC berharap sponsor-sponsor yang digaet pada musim 2024-2025 bisa memenuhi biaya operasional klub sebesar 100% atau minimal 70%. Hal itu bisa membuat segala kebutuhan tim untuk satu musim ke depan terpenuhi dengan maksimal.